Nah, untuk variasi arpeggio ada dua jenis. Yang pertama adalah arpeggio dari satu nada, dan ada juga arpeggio yang berdasarkan chord. Kita coba yang satu nada dulu. Caranya kita tulis nada satu-satu, kemudian kita arpeggiate. Dan jangan lupa kalau kita langsung klik arpeggiate, maka semua nada akan diarpeggiate. Kalau kita hanya ingin mengarpeggiate beberapa nada saja, kita blok dulu baru arpeggiate. Untuk arpeggiate, shortcut keyboardnya adalah ALT-A. Oke, jadi ini persis seperti fitur chop. Kita bisa tentukan dulu potongannya seberapa. Kemudian berikutnya di sini ada pengaturan range. Range maksudnya adalah kita bisa menyebar ke satu oktav saja atau mungkin 2 oktav. Atau mungkin kita ingin 3 oktav. Ya, jadi range ini menentukan seberapa luas sebarannya. Kemudian di sini menentukan urutannya. Kalau kita pilih flip, maka akan dibalik. Ya, jadi yang atas dulu, baru kemudian bawah. Sedangkan kalau kita pilih alternate, akan divariasikan lagi. Dan di sini ada sync, maksudnya adalah kalau berdasarkan time, maka kita lihat polanya rata. Kalau di atas 3, maka di bawah pasti 3. Tidak peduli nadanya sudah berubah, tetap dibuat rata. Tapi kalau kita set block, maka pola akan diulang. Jadi tidak peduli ini yang atas masih 1, tapi langsung diulang ketika nada berganti. Dan ini tentunya tergantung dari nada awal yang kita tulis. Tadi nada awal kita seperti ini. Ya, seperti itu. Dan kalau seandainya tidak jadi kita arpeggiate, kita close saja, ya, maka akan kembali ke awal. Oke, kemudian terakhir di sini ada pengaturan gate. Jadi bagian akhir dari masing-masing nada bisa kita pendekkan. Ya, sehingga menimbulkan efek seperti putus-putus. Nah, kemudian di sini ada group notes, yang artinya adalah hasil arpeggiate akan otomatis dijadikan grup. Kita accept dulu. Ya, kita lihat di sini masing-masing nada sudah menjadi grup. Dan terakhir di sini juga ada beberapa preset yang bisa kita coba. Preset-preset di sini juga terkadang akan muncul ketika kita set potongan yang tepat atau range yang tepat.
Oke, seperti biasa kalau kita sudah selesai, kita bisa accept. Ya, jadi seperti itulah contoh variasi arpeggio untuk satu nada. Berikutnya kita akan coba membuat arpeggio jenis kedua, yaitu arpeggio berdasarkan chord. Bagi yang belum tahu apa itu chord, chord adalah gabungan dari beberapa nada yang dibunyikan secara bersama-sama. Contohnya seperti ini namanya chord E, lalu C crash minor, lalu G crash minor. Dan lagi-lagi saya ingatkan, bagi yang ingin belajar basic teori musik untuk menyusun nada-nada seperti ini, silakan nonton tutorial saya yang ada di YouTube. Ada 2 tutorial yang membahas tentang teori dasar musik, tapi kalau ingin pelajaran yang lebih detail, bisa dapatkan juga kursus musik teori for music producer. Oke, langsung saja ini kita arpeggiate. Ya, seperti itu. Jadi bisa satu nada saja, bisa juga berdasarkan chord. Oke, seperti itulah mengenai penggunaan arpeggiate dari tools piano roll. Dan variasi arpeggio ini kalau kita masukkan ke konteks musik, dia cocok untuk isian agar lagu kita tidak terlalu sepi. Tapi bisa juga kita jadikan melodi utama. Misalkan ini kita tulis 8 bar, lalu kita iringi dengan pad. Padnya tentunya pakai chord yang sama. Dan kemudian di sini kita coba drumnya masuk. Lalu di sini kita coba tambahkan bass. Untuk bassnya nada-nadanya juga sama. Dan jangan lupa dengarkan ini menggunakan headphone atau speaker yang ada bassnya. Jadi biar suara bassnya ini terdengar. Dan kemudian saya coba tambahkan beberapa sampel. Kita akan membahas beberapa fitur saja. Kita mulai dari fitur chop. Sesuai namanya, fitur ini fungsinya untuk memotong nada secara otomatis. Kalau kita pilih quick chop, maka potongannya akan mengikuti garis grid ini. Jadi ini tergantung kita mengatur gridnya seberapa. Ya, jadi seperti itu. Sedangkan kalau kita ingin lebih detail, maka kita bisa pilih menu yang ini. Nah, fitur chop ini berguna ketika kita ingin membuat komposisi head roll di lagu-lagu trap atau hip hop.
Misalkan saya membuat komposisi drum yang isinya kick, snare, dan hi-hat, dan komposisinya seperti ini. Lalu ingin saya tambahkan hi-hat, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, instrumen drum atau perkusi kita bisa pakai step sequencer, tapi bukan berarti ini tidak bisa kita tulis di piano roll. Jadi di FL Studio semuanya bisa kita tulis di piano roll. Dan untuk hi-hat ini saya lebih memilih untuk menulis di piano roll agar bisa menulis lebih detail. Oke, langsung saja kita tulis, dan jangan lupa untuk instrumen-instrumen drum karena mereka tidak punya nada, kita tulisnya di nada C5. Kenapa harus C5? Karena C5 adalah nada asli dari semua sampel atau file audio yang dimasukkan di FL Studio. Kalau kita tulis di selain C5, maka suaranya akan lebih rendah atau lebih tinggi dari suara aslinya. Dan ini sebenarnya tidak masalah. Jika Anda lebih suka dengan suara yang seperti ini, silahkan dipakai. Yang jelas suara aslinya ada di C5. Oke, kita tulis yang panjang, kemudian kita chop. Atau kalau mau lebih cepat lagi, kita bisa pakai shortcut keyboard ALTU. Ya, jadi kalau kita hafal dengan beberapa shortcut, saya rasa akan kerjanya lebih cepat. Oke, di sini kita bisa mengatur seberapa pendek potongannya. Nah, ini karena ada menu yang terbuka, maka kita tidak bisa klik play. Lalu bagaimana caranya? Kita sudah tahu pas atau belum? Tenang saja, kita masih bisa play dengan menekan spasi pada keyboard. Dan untuk stopnya spasi juga. Dan di sini juga ada beberapa preset. Ya, bisa kita coba satu-satu. Di sini sebenarnya ada banyak preset yang bukan untuk drum, tapi kalau Anda ingin coba-coba silahkan. Oke, misalkan seperti tadi saja. Dan kalau sudah selesai, kita bisa klik accept. Ya, seperti itu. Oke, kemudian di bagian ini misalkan saya ingin chop lagi lebih cepat. Jadi kita blok dulu, lalu kita chop lagi. Ya, itu tadi saya pakai shortcut. Shortcut untuk blok atau icon ini adalah Shift A. Kemudian kalau ingin dikembalikan ke pensil, bisa tekan Shift P. Ya, memang untuk awal-awal akan sangat sulit untuk menghafal shortcut, tapi lama-kelamaan pasti akan hafal. Setidaknya shortcut-shortcut penting saja. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa kalau kita ingin mencop nada, nada ini harus diblok dulu. Dan di lagu-lagu hip hop trap ada juga jenis komposisi yang terakhirnya ini dihapus. Kemudian ada juga yang suka mengubah nada aslinya. Ya, seperti itu. Kemudian ini saya coba chop lagi. Dan ini velocity-nya juga bisa kita kecilkan. Oke, jadi seperti itulah salah satu fitur dari tools piano roll, yaitu chopper. Jadi daripada kita menulis satu persatu seperti ini, lebih baik membuat langsung panjang lalu kita chop. Dan kemudian di bawah fitur chop ada glue. Ini seperti kebalikan dari chopper. Ya, saya rasa tidak terlalu terpakai. Kalau kita mau menyambung lagi, biasanya kita hapus saja lalu kita tulis ulang.